Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kakak yakin kalian semua pasti sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bahwa kita sangat sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down.
deep down in my heart, deep down in my heart. Bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sama-sama yakin Allah kita Allah yang hebat. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong
cuma di rumah. Mau keluar rumah nggak boleh. Mau ketemu tetangga katanya takut OTG. OTG itu singkatan orang tanpa gejala COVID. Sekolah online, gereja pun online. Hidup serasa dalam sangkar. Kapan ya bisa sekolah lagi? Main bola sama teman-teman, jajan di kantin sekolah. Aduh, jadi pengen banget makan siomay kuah yang di kantin. Kenapa sih? Tuhan kok jahat banget sama manusia? Kak Tobi, pagi-pagi udah ngedumel sendiri. Lagi kesel ya? Tadi aku dengar kakak bilang Tuhan jahat. Dosa loh kak. Walau kita dalam keadaan susah, jangan kita menyalahkan Tuhan. Abis salah siapa? Kenapa penyakit COVID ini bisa ada? Kenapa Tuhan nggak mengangkat semua penyakit ini kalau Tuhan itu ada? Hush, sembarangan. Kak Tobi, ingat. Apa kata kakak pembina sekolah minggu? Kita harus bertahan dalam menghadapi berbagai pencobaan. Jadi ini yang namanya pencobaan ya? Kayak orang Israel aja yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kalau 40 tahun, keburu tua aku. Ya, pencobaan itu terjadi memang atas izin Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang mencobai manusia, tetapi iblis. Kita harus tetap waspada dan siaga menghadapi segala percobaan. Ya, anggap saja saat ini kita sedang diuji. Iya ya, masa baru diuji seperti ini saja aku sudah meragukan Tuhan. Aduh, maaf ya Tuhan, ampunilah kata-kataku tadi. Abis aku bete banget di rumah terus. Kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Kalau sekali-sekali bete, ya lebih baik mencari kegiatan yang ada hasilnya. Seperti bermain games ya? Main games kan tidak ada hasilnya, Kak. Ada. Aku naik rank. Naik ke level yang lebih tinggi. Kakak ini ada-ada saja. Mengisi waktu yang menghasilkan itu seperti berkebun, membereskan rumah, juga membuat gema. Karena sebentar lagi akan dinilai loh. Iya ya, yuk dek, kita sama-sama mengisi masa karantina ini dengan baik. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Nah, begitu kan asik. Kak Tobi memang hebat. Ingat ya Kak, bersyukur selalu. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Susan. Senang sekali hari ini Kak Susan bisa ketemu lagi dengan adik-adik, bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Yang sebelah sana gimana? Yang sebelah sana? Semuanya sehat-sehat ya? Syukur ya, kita semua sama-sama sehat berada dalam lindungan Tuhan ya. Yuk kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah kami siapkan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin untuk kakak yang akan bercerita dan Tuhan juga pimpin kami semua supaya kami mempersiapkan hati kami dan kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan belum berakhir. Mereka masih terus menempuh perjalanan-perjalanan yang menyulitkan, menyusahkan mereka. Pada suatu waktu mereka tiba di sebuah padang gurun yang dinamakan Padang Gurun Sin di sebuah daerah yang bernama Kades.
Di Kades itu jugalah kakak perempuan Musa yang bernama Miriam meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Padang gurun Sin adalah tempat yang sangat gersang. Di sana hanya ada pasir, padang pasir yang luas dan juga bukit-bukit batu. Tempat itu sangat gersang, panasnya luar biasa. Dan orang Israel mulai kesal. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan minum. Perbekalan mereka sudah tinggal sedikit dan mungkin beberapa dari keluarga di situ tidak punya lagi air. Mereka ingin minum, mereka mencari air ke sana kemari, tapi mereka tidak mendapatkan air. Lalu mulai mereka marah, mereka mengumpulkan orang-orang, mereka mengumpulkan semua orang-orang Israel. Mereka mulai protes dan marah-marah pada Musa. Musa dan Harun dipanggil, lalu mereka semua pada marah-marah. Musa, bagaimana kami ini? Kami di sini kelaparan, kami ini kehausan. Bagaimana ternak-ternak kami? Mereka tidak mendapatkan minum. Dan kalau mereka dibiarkan, semua akan mati. Musa, kamu ini jahat. Kamu sengaja membawa kami ke tempat yang tandus, membawa kami ke tempat yang gersang seperti ini, supaya kami mati ya. Kalau tahu begini, lebih baik kami tidak meninggalkan Mesir. Atau jangan-jangan Musa, kamu sengaja yang membawa kami ke tempat yang gersang seperti ini, supaya kami semua mati. Di sini tidak ada air, boro-boro tanaman, boro-boro apa, air pun tidak ada. Bagaimana sikap Musa dan Harun menanggapi komplain, menanggapi marah-marahnya orang Israel? Apakah mereka kembali marah? Tidak. Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan, kemah suci yang sudah dibuat, kemah suci tempat mereka berdoa kepada Tuhan. Ya, waktu itu Musa masuk ke dalam kemah pertemuan dan Harun menunggu di depan kemah pertemuan. Ya, Musa berdoa, Musa berbicara kepada Tuhan, dan firman Tuhan kepada Musa pada waktu itu supaya Musa mengangkat tongkat dan Musa minta kepada bukit batu yang ada di situ supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Ya, Tuhan minta Musa untuk berbicara kepada bukit batu. Dan Tuhan berjanji bukit batu itu akan mengeluarkan air. Sudah selesai berdoa, Musa keluar dari kemah pertemuan. Musa lalu mengumpulkan orang-orang Israel kembali, sama seperti perintah Tuhan kepada Musa. Orang-orang Israel dari segala suku berkumpul dan mereka dikumpulkan di depan sebuah bukit batu yang besar sekali di daerah padang gurun Sin itu. Ya, lalu apa yang terjadi anak-anak? Musa mendengar orang Israel itu semakin marah. Ayo beri kami air, beri kami air, beri kami air. Dan Musa yang baru keluar dari kemah pertemuan itu dengan Tuhan, dia merasa kesel. Hatinya merasa bahwa orang Israel ini memang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, Musa dengan sangat kesel bicara kepada orang-orang Israel yang ada di sana. Hei orang-orang durhaka, apakah kamu menyuruh kami untuk mengeluarkan air dari bukit batu di belakangku ini? Lalu dengan sangat kesal, hati yang gusar, Musa mengangkat tongkatnya. Lalu apa yang dia lakukan? Musa bukan berkata-kata dengan manis, dengan baik kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air seperti perintah Tuhan. Tetapi Musa memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Dipukulnya bukit batu itu 2 kali dan apa yang terjadi? Bukit batu itu seketika memancarkan air yang banyak sekali, yang banyak. Dan orang Israel semuanya berseru kegirangan. Hore, kita dapat minum, kita dapat air. Ayo mereka langsung mengumpulkan kendi-kendi dari bukit batu itu. Mereka isi kendi-kendi air mereka dan cepat mereka berikan kepada ternak mereka. Diberikan juga kepada keluarga dan tetangga-tetangga mereka yang ada di perkemahan. Luar biasa sekali. Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Itu bukan dari sumur ya. Kalau sumur mungkin di tanah
ada air resapan. Tapi luar biasa mujizat Tuhan sekali lagi Tuhan nyatakan di depan orang-orang Israel yang tidak percaya, bukit batu bisa mengeluarkan air. Tempat itu diberi nama bukit batu atau mata air Meriba. Dari kisah mata air Meriba ini kita belajar ada 2 kesalahan Musa. Yang pertama, waktu dia ketemu dengan bangsa Israel yang sedang marah-marah, Musa malah berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa yang durhaka, orang-orang yang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu?" Musa bukan mengatakan apakah Tuhan, ya, tapi mengatakan apakah kami. Di sini Musa melanggar kekudusan Tuhan. Musa menganggap dia yang mampu mengeluarkan air. Salah, Tuhan yang mampu membuat mukjizat. Musa hanya sebagai alat. Satu. Yang kedua, Musa juga malah menggunakan kekuasaannya sendiri. Tuhan bilang kepada Musa untuk mengangkat tongkat dan bicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa saking keselnya, Musa malah memukul bukit batu itu 2 kali. Sampai bukit batu itu memang akhirnya mengeluarkan air. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk bangsa Israel. Akibat dari ketidaktaatan Musa, apa akibatnya? Musa dihukum Tuhan untuk tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Demikian juga dengan Harun kakaknya, ya. Jadi 1 angkatan Musa semuanya meninggal di dalam perjalanan padang gurun selama 40 tahun itu, kecuali 2 orang pilihan Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, ketaatan itu gampang gak ya? Kita hidup taat itu memang tidak mudah. Ketaatan itu kadang-kadang berlawanan dengan rasa marah karena kesel, rasa emosi, rasa ketidakpuasan. Kita mau belajar hidup taat itu memang tidak mudah, ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab di mana mereka tidak hidup taat dan mereka mendapatkan akibat yang tidak baik. Seperti Adam dan Hawa. Dulu Adam dan Hawa juga seperti itu. Mereka sudah tinggal di Taman Eden, mereka bisa berbicara dengan Tuhan. Mereka hidup bahagia, hidup damai tanpa kesulitan harus bekerja atau apapun. Tetapi karena kesalahan mereka sendiri, mereka makan buah terlarang. Mereka makan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dan mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka meninggalkan surga, mereka harus hidup susah, ya. Tapi untung Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang maha pengasih. Tuhan yang maha penyayang. Tuhan datang ke dunia dalam wujud seorang manusia. Tuhan rela disalib. Tuhan Yesus mati disalib untuk kita, untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita, supaya kita diselamatkan dan bisa kembali tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur, ya. Kita harus belajar, jangan kita marah-marah terus di dalam masa seperti sekarang ini. Jangan kita selalu merasa kita tidak bisa keluar, kita merasa kita dikurung, kita bosan tinggal di rumah, dan kita marah-marah kepada Tuhan, kita tidak bersyukur. Jangan, ya, kita belajar hidup bersyukur dalam segala hal. Kalaupun memang masa yang tidak enak, sekolah di rumah, belajar di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana, kita belajar untuk bersyukur, ya. Belajar untuk menerima keadaan ini. Dan ingat, Tuhan akan memberikan hari yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, hari ini kita sudah belajar kalau kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, ya. Jangan lupa, kita hidup taat dan kita harus selalu bersyukur. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh diingatkan bahwa kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan tolong kami, kalau kami kadang-kadang lupa, kalau kami kadang-kadang belum bersyukur, supaya kami menjadi kuat dan kami mau setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan yang melindungi kami setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bye. Sampai ketemu lagi adik-adik. Salam sehat selalu ya. Bye. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Kak Ina mau informasikan tanggal 13 Desember nanti Battle Kids akan mengadakan acara Natal. Acaranya spesial banget, seru banget. Kenapa? Karena bakal ada kejutan, bakal ada surprise di akhir acara. Jadi adik-adik harus nontonnya dari awal sampai akhir. Gak boleh setengah-setengah, gak boleh dipotong-potong ya. Nontonnya harus dari awal sampai akhir. Nah, tambahan lagi nih, buat semua adik-adik yang ada di Bandung, kita bakal ketemuan. Tanggal 13 Desember, ketemuannya di mana? Ketemuannya di Zoom. Nanti linknya akan di-share ya. Jangan lupa, adik-adik harus catat tanggalnya. 13 Desember, jam 8 pagi. Dibuletin ya, 13 Desember. Ingat-ingat, nggak boleh lupa. Adik-adik semua harus ikut nonton Natal Battle Kids. Kasih ya. See you. Bye. God bless you. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kak Siska percaya kita semua sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama membuat aktivitas seperti ini adik-adik. Ya, bentuknya hati. Nanti di dalamnya ada terdapat tulisan-tulisan yang kalian bisa tulis apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Seperti firman Tuhan hari ini tentang hati yang bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Oke, kita akan mulai ya untuk membuat kreativitasnya hari ini. Kita siapkan bahannya.
ada kertas origami, Kasiska ada siapin 2, ada yang ukuran 20x20, ada juga ukuran 16x16. Adik-adik bisa siapkan salah satu, atau kalau tidak ada kertas origami, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS. Kemudian Kasiska juga ada gunting, ada lem, ada spidol untuk nanti kita menulis. Kemudian ada kertas scrap yang sudah dipotong. Kertas scrap ini kalau adik-adik tidak ada, bisa menggunakan pita atau benang wol atau tali-tali yang lain. Adik-adik, kita akan mulai untuk membuatnya ya. Pertama-tama kita siapkan dulu kertasnya. Di sini Kasiska akan pakai beberapa warna untuk membuat hati. Ya, di sini Kasiska juga punya cetakannya terlebih dahulu. Adik-adik buat seperti ini ya, biar nanti cetakannya boleh sama. Nah, kita akan lipat bagian kertasnya menjadi 2 seperti ini. Ya, kita akan mencetak ya. Tempelkan cetakan tadi di kertas yang adik-adik sudah lipat. Ya. Kemudian kita akan gunting. Oke, jadi seperti ini adik-adik. Ya. Setelah potongan-potongan hati ini terbentuk, kita akan menyatukan setiap sisi-sisinya menggunakan lem ini. Oke, ini bisa dibuka seperti ini. Adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita akan tuliskan apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Banyak sekali ya kebaikan-kebaikan Tuhan, kalian boleh tuliskan di sini. Dengan tulisan yang rapi, adik-adik bisa membuat tulisan seperti ini tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keluarga yang sehat, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar walaupun online, masih sekolah online. Kita bisa beribadah walaupun online juga. Kemudian masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain. Tuhan mencukupkan kebutuhan makan kita sepanjang hari, memberikan kita tempat tinggal, ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Adik-adik bisa tulis sendiri dengan rapi. Berikutnya untuk membuat tali, saya menggunakan kertas scrap. Adik-adik, kalau ada di rumah pita atau benang wol, boleh menggunakan pita atau benang wol ya. Kita akan gulung-gulung seperti ini adik-adik. Demikian kreativitas kita hari ini adik-adik. Selamat mencoba, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal
16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang yang mengendalikan dirinya melebihi seorang perebut kota. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Amin. Siap, mulai. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih. Amsal 13 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32. Orang
yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi orang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dia melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar penapi orang yang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Keras. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Proverbs 16 verse 32. Better a patient person than a warrior. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. God bless you. Bye. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. God bless you. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya adalah seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar akan melebihi seorang pahlawan. Orang yang rendah hati akan melebihi orang yang merebut kota. Amsal
Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang rendah hati melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 36. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.